Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Bu. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Pagi Bu. Alhamdulillah baik Bu. Baik. Alhamdulillah. Hari ini kita lanjut ke pembelajaran tema 3 ya. Yang dimana pada hari ini kita mau membahas tentang sampah. Sampah organik dan non-organik. Sebelum kita masuk ke pembelajaran pada hari ini, tolong Malik sebagai ketua kelas perwakilan doa dulu yuk. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita membaca doa. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, Ibu absen dulu ya kehadirannya. Desi Rahmawati. Hadir, Bu. Baik. Untuk Asria Adita. Hadir, Bu. Baik. Malik Abdul Aziz. Hadir Bu. Ya. Untuk Niswa Satriana. Hadir Bu. Alhamdulillah hadir semua ya pada hari ini. Kita masuk ke pembelajaran tema 3 yang dimana pada hari ini kita membahas tentang sampah. Siapa yang di sini tahu apa itu sampah? Saya, Bu. Saya, Bu. Ya. Saya Bu. Baik, untuk Desi Rahmawati. Silahkan. Apa itu pengertian sampah? Sampah adalah benda yang tidak terpakai lagi, Bu. Bagus. Untuk Asria Adita. Sampah itu yang sering ada di dapur, Bu. Sering dibuang oleh Ibu seperti sayur yang busuk. Seperti itu, Bu. Baik. Benar ya. Sampah adalah bahan atau alat yang tidak dipergunakan lagi. Itu semua adalah hasil dari distribusi suatu pabrik dan suatu produk yang tidak akan bisa diolah kembali. Namun, ada 2 jenis sampah. Yang pertama, sampah anorganik dan sampah organik. Sampah organik yaitu sampah yang dapat diolah. Sampah yang diolah contohnya seperti sayuran, buah-buahan, atau makanan basi. Daun juga termasuk sampah organik. Sementara sampah non-organik adalah sampah yang tidak dapat bisa diolah lagi atau tidak dapat diolah menjadi sesuatu
secara alami. Nah, di sini Ibu ada media pembelajaran. Bisa kelihatan tidak anak-anak media yang Ibu berikan? Kelihatan, Bu. Kelihatan ya. Nah, di sini Ibu memegang dua jenis sampah. Yang di sebelah kanan adalah sampah organik, yang di sebelah kiri adalah sampah non-organik. Sampah yang organik di sini ada tisu, ada makanan basi dan makanan kadaluarsa serta sayur-sayuran yang telah membusuk. Ini semua bisa diuraikan secara alami, baik itu dengan pembusukan, pelapukan, atau dengan dimakan oleh serangga-serangga kecil yang lainnya sehingga dapat habis dengan sendirinya. Sementara sampah non-organik adalah sampah yang tidak dapat didaur ulang, seperti plastik, botol bekas, dan lain-lain. Nah, sampah yang non-organik ini dapat diolah dengan cara yang khusus, seperti menggunakan mesin yang dapat dilarutkan atau diolah kembali menjadi benda yang baru. Tidak dapat diolah sendiri dengan cara alami ya. Nah, selain contoh yang Ibu berikan seperti media berikut, sampah organik lain ada yang tahu apa aja contohnya? Organik. Saya, Bu. Ya, silakan Astria. Organik itu seperti sayur, Bu. Buah yang busuk, Bu. Ya, betul sekali. Sayuran, buah-buahan, daun-daunan itu dapat membusuk secara alami dan dapat kita manfaatkan kembali dan diolah menjadi kompos. Apa itu kompos? Ada yang tahu apa itu kompos? Saya, Bu. Ya, Malik. Apa itu kompos, Malik? Kompos itu adalah pupuk dari bahan-bahan dari sampah organik, Bu. Betul sekali. Jadi, kompos adalah sampah-sampah dari bahan organik yang dapat dileburkan atau dilakukan pembusukan secara alami. Itu berguna sekali untuk menyuburkan tanah ya, anak-anak. Nah, selanjutnya untuk sampah non-organik. Selain di media ini, siapa yang tahu sampahnya apa lagi non-organik? Saya, Bu. Ya, Malik. Sampah non-organik. Contohnya, selain yang ada di pada media, seperti botol bekas, seperti bekas sendal yang sudah tidak terpakai lagi, plastik bekas ciki, Bu. Ya, Itu saja, Bu. betul. Selain itu, bukan hanya itu saja ya anak-anak. Sampah-sampah non-organik ini banyak sekali, seperti sampah massal ini, sampah-sampah hasil rumah tangga, kayak apa alat-alat elektronik, kayak kaca, kayak botol kaleng, seperti itu. Minum-minuman kaleng itu tidak bisa dilarutkan secara alami ya anak-anak ya. Di mana mereka ini akan susah untuk dilarutkan di alam sekitar. Makanya harus menggunakan metode khusus seperti alat yang canggih, yang di mana sudah ada pabrik pengolahan sampah non-organik di Indonesia. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Yo, jika ada yang bingung tentang materi atau penjelasannya,
Boleh ditanyakan. Apa yang ingin ditanyakan ke Ibu, silahkan. Bu, kalau manfaat dari sampah anorganik itu ada nggak, Bu? Oh, banyak. Asria Dita, pertanyaannya bagus sekali. Untuk manfaat dari sampah anorganik itu bisa kita olah sendiri. Bukan hanya dari mesin saja ya, bisa kita olah kembali menjadi kerajinan tangan seperti baju, tas, terus aksesoris. Sekarang udah banyak sekali kreativitas sampah-sampah non-organik di Indonesia. Bukan hanya untuk menjaga lingkungan saja, tetapi itu juga bisa membantu perekonomian masyarakat. Apakah Sri Adita bisa paham? Ya, Bu, paham. Yo, siapa lagi yang ingin bertanya? Bu, Ya, silakan Desi. Bu, saya izin bertanya. Bu. Ya, silakan. Itu tadi kan manfaat dari sampah organik. Bu. Mm-mm. Sekarang apa manfaat dari sampah organik? Bu? Nah, bagus sekali ya. Sampah organik adalah sampah yang bisa melebur di tanah secara alami. Bukan hanya untuk kompos dan untuk tumbuhan saja, sampah organik itu juga sangat baik untuk lingkungan ya, tidak mencemari sebab dia bisa dengan mudah membusuk sendirinya. Jadi tidak mengotori lingkungan. Jadi kita juga bisa menjaga lingkungan. Itu yang dinamakan sampah alami, tidak begitu merusak lingkungan. Dan tugas kita sebagai masyarakat Indonesia adalah untuk mengurangi sampah-sampah non-organik yang tidak bisa terurai sendiri. Seperti contohnya kalau kita menggunakan pipet, kita gunain sedotan dari aluminium seperti itu. Jadi kita bisa memakainya berulang-ulang, tidak selalu menggunakan sedotan plastik. Mengurangi penggunaan kantong asoy, kantong kresek dengan menggunakan tas kain seperti itu. Nah, sampai sini paham ya anak-anak ya? Paham, Bu. Paham, Baik. Bu. Di sini Ibu juga punya video pembelajaran, di mana di video pembelajaran ini ada pengertian-pengertian dari sampah yang lebih rinci. Tolong kalian simak, serta kalian catat apa-apa saja informasi yang kalian dapatkan. Setelah selesai video dan hasil catatan kalian sudah kalian tulis, Ibu nanti bakal tunjuk salah satu atau bergantian satu persatu untuk membacakannya. Bisa dimengerti ya anak-anak ya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Baik. Ya, Bu. Kita mulai saja untuk memaparkan videonya.
Baik, sampai situ saja video yang Ibu paparkan. Apakah sudah bisa ditulis semua informasi yang kalian dapatkan? Sudah, Bu. Baik, siapa yang pertama mau bacain duluan? Saya, Bu. Ya, silakan Asria. Bacain hasil tulisannya. Dari video pembelajaran tadi, dijelaskan bahwa sampah adalah sisa atau buangan yang sudah dianggap atau tidak berguna lagi. Alam tidak mengenal sampah, yang ada hanyalah materi, energi, hanyalah manusia yang mengakibatkan munculnya sampah. Sampah terbagi menjadi dua, yaitu sampah organik dan anorganik. Sampah organik adalah sampah sisa yang masih bisa dimanfaatkan menjadi bahan yang layak dipakai lagi. Sampah jenis ini bisa terurai meski dibiarkan begitu saja. Sampah organik bisa dikatakan sebagai sampah lingkungan. Bahkan sampah ini bisa diolah kembali menjadi suatu yang bermanfaat bila dikelola dengan tepat. Tetapi bila tidak dikelola dengan benar, akan menimbulkan penyakit dan bau yang tidak sedap karena hasil dari pembusukan sampah tersebut. Nah, sampah organik dibagi menjadi dua, yaitu sampah basah dan kering. Sampah basah adalah sampah yang mengandung banyak air, contoh sayur, kulit pisang, dan lain-lain. Dan sampah kering yaitu sampah yang mengandung sedikit air seperti kayu, daun kering, dan ranting.
kebanyakan sampah kering ini sulit diolah kembali. Jadi sampah ini sering dibakar untuk memusnahkannya. Sampah organik dapat diubah menjadi biogas dan listrik. Manfaat dari sampah organik adalah bisa digunakan untuk kompos dan organik untuk tambahan pakan ternak. Dan yang kedua adalah sampah anorganik. Sampah anorganik adalah sampah yang sudah dibuang dan tidak layak lagi dipakai. Sampah ini tidak bisa terurai sama sekali yang tertimbun di tanah, dapat menyebabkan pencemaran karena sampah ini tergolong zat yang sulit terurai. Contoh sampah anorganik yaitu plastik, botol atau kaleng minuman, kresek bekas, besi, kaca, dan kabel. Manfaat dari sampah organik yaitu dapat dibuat kerajinan seperti plastik, bisa dibuat untuk tas, taplak meja, dan pernak-pernik. Itu saja, Bu, rangkuman dari saya. Baik, bagus sekali ya rangkuman dari Saudari Asria Adita. Sangat lengkap dan sangat terperinci. Coba Nispa bacakan hasil tulisannya dari video tersebut. Nak Nispa? Sepertinya Nak Nispa gangguan sinyal ya. Kita lanjut saja ke Nak Desi. Silakan dibacakan hasil dari videonya. Baik, Bu. Dari video tersebut dijelaskan bahwa sampah organik adalah sampah sisa yang dimanfaatkan menjadi bahan pakai lagi sampai ramah lingkungan. Sampah organik ini dibagi dua jenis. Sampah organik basah yang banyak mengandung air, buah busuk, dan yang kedua adalah sampah organik kering yang sedikit mengandung air, contohnya kayu, ranting, dan daun. Kemudian ada lagi sampah anorganik, yaitu sampah yang tidak layak lagi dipakai dan sulit terurai. Contohnya plastik, botol bekas, besi, kaca. Sampah organik juga bisa didaur ulang, Bu. Baik, itu saja, Bu. Bagus sekali ya, Nadesia, hasil dari penjelasan rangkumannya. Sampai di sini, apakah sudah paham untuk materi kita hari ini? Paham, Bu. Jadi dapat disimpulkan Paham, Bu. Pembelajaran kita pada hari ini bahwasannya sampah ada dua macam ya, anak-anak ya, sampah organik dan sampah non-organik. Sampah organik adalah sampah yang dapat didaur ulang, sementara sampah non-organik adalah sampah yang tidak dapat didaur ulang atau tidak dapat mengalami pembusukan secara alami. Nah, dari video dan penjelasan dari Ibu, nah, sampah non-organik kan sampah yang bisa dikelola dengan cara kerajinan tangan. Jadi, tugas kalian untuk minggu besok, kalian buat kerajinan tangan dari sampah non-organik. Terserah mau kerajinan tangan seperti tas atau aksesoris, taplak meja, yang memanfaatkan sampah non-organik. Tapi jangan lupa tetap diawasi oleh orang dewasa karena menggunakan alat-alat tajam yang dapat membahayakan diri kalian. Ya, jangan lupa tugasnya dikerjakan. Minggu besok dikumpul di sekolah. Sampai di sini saja pembelajaran kita hari ini. Untuk menutup pembelajaran kita hari ini,
kita kafaratul majlis ya, anak-anak. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ibu akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.